Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sabahul khair. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada waktu pagi yang cerah ini, semoga kalian selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Teman-teman semuanya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, silahkan kalian jangan lupa untuk absen terlebih dahulu, karena absen nanti Ustadz akan rekap dan Ustadz akan tahu siapa saja yang hari ini tidak hadir dan bisa menghubungi Ustadz nantinya, atau Ustadz mungkin bisa balik menghubunginya ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Teman-teman semuanya, hari ini kali pertama kita berjumpa di tahun ajaran baru. Semoga di tahun ajaran ini, di wabah pandemik seperti sekarang ini, kita masih diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, untuk kedepannya Ustadz akan membuat video yang lebih cepat ya, karena kalau mengacu di tahun ajaran sebelumnya Ustadz terlalu lama untuk membuat video, sehingga mungkin akan menghabiskan kuota. Nah, untuk itu Ustadz akan tidak berlama-lama, jadi Ustadz akan to the point saja, masuk ke materi, dan kalian bisa mempelajari materi yang Ustadz berikan sesuai dengan kurikulum 2013. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai, namun seperti biasa sebelum kita mulai, sedikit nasihat dari Ustadz Dimas. Husnudzon billah, atau berprasangka baiklah kepada Allah, karena dengan prasangka baik tersebut maka Allah akan menurunkan sesuai apa yang kita prasangkakan ya. Jadi walaupun kalian menghadapi belajar secara daring atau online seperti saat ini ya, karena ada musibah pandemik, maka ada hikmah di balik pandemik ini. Maka dari itu ambil prasangka yang baik, agar insya Allah kedepannya juga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Oke, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, langsung saja materi kali ini untuk kelas 8 ya. Seperti biasa, kalian harus tahu dulu proyek-proyek yang harus kita selesaikan. Pasti kalian ingat ya, yang pertama ada proyek pemetaan materi, di mana hari ini pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi yang akan Ustadz sampaikan ya, dan akan kita pelajari dan akan kita selesaikan proyek-proyeknya. Minggu yang kedua kita akan masuk ke proyek identifikasi pertemuan depan ya, dimana kita harus mengidentifikasi alat, bahan, kemudian cara pembuatannya bagaimana. Kemudian masuk ke proyek action, kemudian masuk ke presentation, portfolio, examination, dan refleksi kalau mencukupi. Nah teman-teman semuanya, saya yakin kalian juga sudah paham tentang materi ini ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian sudah mengetahui proyek-proyek yang akan kita selesaikan, maka selanjutnya kalian harus tahu terlebih dahulu KI, KD, maupun submateri yang akan kita pelajari. Nah, KI yang pertama atau kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori ya. Kemudian KD-nya yaitu mengolah, menyaji, mengemas bahan serealia. Tahu ya, bahan serealia itu seperti biji-bijian, ada biji jagung, ada gandum, ada padi ya. Kemudian proyeknya yang akan kita pelajari yaitu submateri yang akan kita pelajari itu membuat makanan olahan dari bahan biji-bijian ya. Apa saja, seperti popcorn, ada ketan, tape ketan ya. Kemudian ini ada lagi, ada kuaci, kemudian ada yang lain-lain, makanan yang lain-lain sesuai dengan bahan, yaitu bahan dari biji-bijian. Nah, contohnya di sini saya sudah search ya. Ini macam-macam serealia. Kemudian yang ini ada beberapa jenis makanan dari serealia, seperti ada roti ya, roti dari gandum, kemudian ada keripik jagung,
ada popcorn, ada tape ketan, ada mungkin bakwan jagung, tidak masalah ya. Yang pasti kalian menggunakan materi dari bahan biji-bijian. Oke teman-teman, di era pandemi seperti sekarang ini cocok sekali kalau kalian belajar pengolahan makanan, karena memang salah satu bisnis yang paling populer sekarang adalah menjual makanan secara online ya. Seperti GoFood penjualannya meningkat, kemudian juga bisa melalui jejaring sosial dan sebagainya. Kalian bisa mengolah keterampilan memasak kalian ya pada saat-saat seperti sekarang ini, apalagi kalian banyak waktu di rumah ya, bisa mengolah makanan, bisa belajar mengolah makanan dengan baik ya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi materi yang Ustadz sampaikan. Hari ini kita akan membahas hanya materi itu saja. Membahas tentang materi dengan aspek pengolahan. Nah teman-teman, sebenarnya prakarya adalah merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Yang artinya pra itu sebelum, karya itu hasil. Jadi intinya adalah proses yang kita pelajari, bukan hanya hasilnya saja ya. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya prakarya itu dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek pengolahan, kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Namun untuk semester pertama ini kita hanya mempelajari aspek pengolahan saja, pengolahan makanan khususnya. Oke. Baik, nah tugas yang Ustadz akan berikan pada pertemuan pertama kali ini adalah hanya satu saja, yaitu catat apa yang sudah Ustadz sampaikan ke dalam buku catatan kalian. Simpel saja, 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak, karena dengan mencatat maka kalian akan mengikat ilmu kalian, dan kemudian juga dengan mencatat maka kalian akan menjaga kerajinan dari tulisan kalian. Maka sesungguhnya kalau kalian lama tidak menulis, maka tulisan kalian akan kurang bagus ya, atau bahkan mungkin berbeda dari biasanya. Maka kita akan menjaga tulisan kalian, kemudian juga akan yang paling penting adalah mengikat ilmunya. Oke? Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.